semangat belajar daring di era new normal. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar KD 3.1. Apa aja yang dipelajari? Banyak sekali. Makanya, saksikan terus video ini sampai habis karena di dalamnya nanti kalian akan ada beberapa soal yang harus kalian jawab di buku tulis kalian. Oke, selamat datang di kelas biologi. Sudah siap belajar ya? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang KD 3.1, yaitu ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi merupakan KD pertama di kelas 10 semester 1. Karakteristik ilmu biologi. Biologi itu ada dua suku kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya hidup atau kehidupan, dan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, biologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan dan segala interaksi di dalamnya, atau dengan segala permasalahan di dalamnya. Biologi merupakan salah satu bagian dari sains yang memiliki karakteristik mirip dengan sains yang lainnya. Ciri-ciri sains apa aja sih? Yang pertama, memiliki objek kajian, yaitu makhluk hidup, karena tadi jelas bahwa bio itu adalah hidup. Dua, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, jadi pengalaman yang nyata, pengalaman yang pernah benar-benar dilalui atau pernah dilakukan oleh misalnya ilmuwan atau penemu, seperti itu. Menggunakan cara berpikir logis, jelas di sini menggunakan logika, bukan hal-hal yang berkaitan dengan mistis, bukan hal-hal yang fiktif. Lanjut, yang keempat, untuk mengkajinya memiliki langkah-langkah yang sistematis, terurut. Jadi jelas langkah-langkahnya. Ini nanti akan kita pelajari lebih jelas pada metode ilmiah. Step by step itu harus sesuai dengan urutannya, sesuai dengan tahapannya, tidak boleh diloncati. Kelima, hasil kajiannya bersifat objektif. 6, hasil kajiannya berupa hukum. Oke, lanjut. Nah, mulai di sini. Objek biologi. Apa aja sih yang dikaji di objek biologi? Kalian lihat nomor 1 sampai 10. Ini disebut sebagai tingkatan organisasi kehidupan. Mulai dari nomor 1 itu adalah yang terkecil. Semakin ke atas nomornya semakin besar, berarti tingkatannya juga semakin besar. Tingkatan organisasi biologi atau di sini disebut sebagai objek biologi terdiri mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Tidak boleh tertukar ya. Ini harus urut mulai dari kita kupas satu persatu ya. Sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Di dalam sel ini banyak sekali terdapat organel-organel sel. Contohnya ada inti sel, ada mitokondria, ada sitoplasma, ada retikulum endoplasma, ada membran sel, dan yang lainnya. Nanti lebih jelas tentang struktur sel akan kalian pelajari di kelas 11 semester 1. Lanjut. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang saling bekerja sama dan memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Nah, ini dia contoh jaringan. Ada jaringan kulit, ada jaringan saraf, ada jaringan otot, ada jaringan tulang. Jadi misalnya aja kita ambil contoh jaringan saraf. Maka jaringan saraf ini tersusun oleh banyak sekali sel saraf. Tahapan berikutnya, organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Ini contohnya organ. Ada ginjal, jantung, lambung, telinga, paru-paru, dan hati. Coba kalian sekarang cari 4 organ lagi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nanti rekapannya semuanya masuk di classroom. Kita lanjutkan. Sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, ini contohnya sistem organ.
Ada sistem pernafasan, tersusun dari beberapa organ pernafasan. Sistem sirkulasi juga tersusun dari ada jantung, ada pembuluh darah. Kemudian ada sistem pencernaan. Di sini juga terdapat beberapa organ, misalnya aja ada lambung, ada usus besar, usus 12 jari, usus halus. Kita lanjutkan. Nah, individu. Individu merupakan kumpulan dari beberapa sistem organ yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Satu. Bu Uci berarti individu. Seekor semut di tembok, individu. Sebatang pohon kelapa, individu. Sampai sini paham? Coba kalian tuliskan 5 jenis individu lagi yang kalian ketahui. Lanjutkan. Populasi. Populasi merupakan kumpulan dari beberapa individu dari organisme yang sejenis yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu. Di warna merah itu adalah kata kunci dari populasi. Jadi individunya harus sejenis baru bisa disebut sebagai populasi. Misalnya, kalau tadi Bu Uci sendirian adalah individu, tapi kalau Bu Uci bersama kalian di dalam satu ruangan kelas berarti kita adalah populasi manusia. Sebatang pohon padi itu adalah individu. Namun sekumpulan pohon padi di sawah itu adalah populasi. Semoga paham ya. Oke, tuliskan 5 macam populasi yang kalian ketahui di buku dan jangan lupa nanti masukkan ke classroom. Kita lanjutkan. Komunitas. Komunitas di sini merupakan kumpulan dari beberapa populasi dari berbagai jenis organisme yang berinteraksi pada suatu daerah tertentu. Kalian lihat yang berwarna kuning, itu artinya kata kunci dari komunitas, berinteraksi pada suatu daerah tertentu. Misalnya pada komunitas lapangan, di situ ada populasi rumput, ada populasi semut, ada populasi anak yang bermain bola, ada populasinya pohon kelapa, ada populasinya belalang. Nah, itu dalam suatu areal tertentu disebut sebagai komunitas. Kita lanjutkan. Ekosistem. Lihat kata kuncinya yang berwarna merah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup, biotik dan abiotik, dan keduanya berinteraksi, melakukan hubungan timbal balik. Contohnya makhluk hidup pastinya manusia, hewan, tumbuhan. Contohnya yang tidak hidup atau abiotik, cahaya, udara, air, tanah, pH, kelembapan, dan lain-lain. Tentunya seperti yang kalian tahu, tanaman atau tumbuhan itu tumbuh di tanah, membutuhkan air, membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Itu artinya ada interaksi. Sampai sini paham ya? Ekosistem sendiri dibagi menjadi 2, ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat dibagi menjadi 2 lagi, yaitu alami dan buatan. Ekosistem perairan juga dibagi 2 lagi, alami dan buatan. Contoh ekosistem darat alami, pegunungan. Contoh ekosistem darat buatan, sawah, taman. Contoh ekosistem perairan alami, laut. Contoh ekosistem buatan perairan buatan, kolam. Nah, tugas kalian tuliskan masing-masing 5 ekosistem ekosistem darat dan
ekosistem perairan. Lanjut. Bioma. Bioma merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Pada dasarnya, bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai yang di dalamnya terjadi siklus yang dimulai dari tumbuhan. Jelas, karena tumbuhan adalah sebagai produsen. Produsen kemudian dimakan oleh herbivore sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian herbivore akan dimakan oleh karnivore sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan herbivore. Berikutnya terus konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3 dan seterusnya sampai pada konsumen tingkat akhir mati diuraikan oleh bakteri pengurai. Contohnya bioma, ada bioma gurun, bioma tundra, bioma hutan hujan tropis, dan yang lainnya. Tugas kalian cari 5 macam bioma beserta cirinya. Tingkatan terakhir, artinya dia yang paling besar, adalah biosfer. Biosfer di sini adalah interaksi antar ekosistem yang ada di bumi, baik secara langsung atau tidak langsung. Oke, berikutnya lanjut. Sistem klasifikasi organisme. Klasifikasi organisme ini dilakukan dalam rangka untuk mempermudah mempelajari organisme, mengingat jumlah dan jenisnya itu banyak sekali serta memiliki ciri yang sama sehingga harus dimasukkan ke dalam satu kelompok. Pengelompokan makhluk hidup ini disebut taksonomi. Oke, jadi di dalam sistem klasifikasi ini semakin banyak persamaan ciri, maka akan semakin dekat tingkat kekerabatan organisme tersebut. Kita lanjutkan. Nah, sistem klasifikasinya ini yang tadi kita sebut di atas. Klasifikasi ada 2 kingdom, 3 sampai 6 kingdom. Klasifikasi yang sistem 2 kingdom atau 2 kerajaan besar. Di sini ada Plantae dan Animalia. Plantae itu dunia tumbuhan dan Animalia adalah dunia hewan. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kalian pelajari di semester 2. Kita lanjutkan. Sistem 3 kingdom. Nah, kalau 3 kingdom di sini fungi masuk. Fungi itu jamur. Plantae sama Animalia tetap karena ini adalah kerajaan terbesar dalam klasifikasi. Ditambahkan dengan fungi menjadi 3 sistem. Sistem kingdom yang keempat adalah ketambahan dengan prokariot. Di sini yaitu bakteri dan ganggang biru. Oke, lanjut. Nah, Monera di sini yang tadi saya sebut masuk salah satunya adalah bakteri. Jadi sistem 4 kingdom itu ada Monera, fungi tadi udah masuk di yang ketiga kan? Monera, fungi, Plantae dan Animalia. Sistem 5 kingdom. Tadi Monera adalah golongan bakteri, sekarang dimasukkan pula protista. Tambahannya adalah protista. Kalian tekankan pada yang berwarna kuning. Di sini contohnya adalah protozoa dan ganggang bersel 1. Protista rata-rata merupakan organisme bersel 1. Lanjut, sistem 6 kingdom. Nah, di sini ditambahkan virus. Virus ini nanti kalian akan mempelajari di KD 3.4 semester ini. Jadi, tetap semangat terus belajarnya. Berikutnya yang dipelajari di ruang lingkup biologi adalah cabang-cabang biologi. Ada berapa sih, Bu, cabang biologi? Banyak sekali. Di sini akan disebutkan beberapa. Contohnya anatomi, cabang biologi yang mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup. Botani, cabang biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Ekologi, cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik atau ekologi di sini mempelajari tentang ekosistem.
Ada genetika yang mempelajari pewarisan sifat, ada mikrobiologi yang mempelajari tentang kehidupan organisme yang sangat mikro atau yang kecil. Nah, tugas kalian adalah tambahkan 5 lagi cabang biologi yang kalian ketahui yang belum ada di slide ini. Peranan biologi bagi kehidupan. Banyak sekali peranan biologi bagi kehidupan. Banyak sekali kita tertolong oleh ilmu biologi yang kemudian dikembangkan oleh para cerdik cendekia, para ilmuwan, para penemu bidang kedokteran, kemudian ada yang bidang farmasi, dan masih banyak yang lainnya. Sudah habis slide-nya, semoga kalian paham. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Gimana? Penjelasannya sudah sangat cukup jelas. Kalau tidak jelas, jangan ragu untuk bertanya ya. Jangan lupa kalian punya tugas-tugas tadi di tengah-tengah video. Ada soal-soal yang harus kalian jawab. Jawablah dan kirim ke Classroom. Oke, semuanya terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.